Baik teman-teman, kali ini gue pengen ajak kalian buat resep perkedel kentang. Di video sebelumnya gue pernah bikin resep yang sama, tapi ini gue bikin versi kentangnya digoreng ya teman-teman ya. Terus ditambahin daun bawang dan daun seledri. Langsung aja cus kita buat ya. Check it out. Baik teman-teman, saya akan sepilkan bahan baku untuk proses pembuatan perkedel telur ya. Ini yang pertama, bahan yang harus kalian sediakan, yang kalian harus siapkan adalah bawang merah dan bawang putih. Ini bawang merah 2 siung dan ini bawang putih 3 siung. Dan kemudian jangan lupa untuk menyediakan kemiri 2 butir. Tidak usah banyak-banyak karena ini kemiri ini fungsinya untuk penggurih ya, agar nanti adonan atau perkedel yang kita buat itu lebih gurih. Nah, ini saya di sini sediakan garam, tapi tentunya ini tidak dipakai semuanya. Nanti kita akan sepilkan garamnya seberapa takarannya di deskripsi video ya. Dan di sini ada sasa atau penyedap, bisa dikatakan penyedap. Ini kalian bisa juga menggunakan merek lain ya, Ajinomoto juga ada, sesuai dengan selera kalian ya. Dan di sini juga ada penyedap dari Royco. Kalau saya menggunakan Royco, kalau kalian memiliki penyedap lain bisa digunakan seperti Masako dan lain-lain ya. Sesuai dengan selera kalian. Di sini juga bahan bakunya ada telur 1 butir. Jika kalian mau pakai 2 butir telur juga nggak apa-apa, it's okay ya. Di sini saya menggunakan 1 butir telur, nanti kuning dan putihnya kita akan pisah ya. Kuningnya kita akan campur ke adonan dan putihnya nanti kita untuk menggoreng ya. Nah, di sini saya sediakan 4 butir atau 4 buah kentang yang sudah dikupas ya. Nanti kita akan potong tipis, nggak terlalu tipis ya, pipih aja kita potong karena kita akan goreng dan kita akan lumatkan atau kita hancurkan ya. Untuk proses pembuatan perkedel ini kentangnya kentang fresh, jangan sampai tidak fresh ya. Nah, di sini juga bahan baku selanjutnya ada daun bawang. Ini daun bawang kira-kira 2 buah daun bawang ya. Jika kalian lebih suka lebih banyak, kalian bisa tambahkan ya daun bawangnya. Kalau saya sendiri lebih cukup ini dua tangkai ya, 2 pohon daun bawang ya. Dan di sini juga saya sudah siapkan, saya akan tambahkan dengan seledri, nanti kita akan potong atau kita haluskan kecil-kecil ya, kita potong. Karena saya menyukai ya, selera saya seledri ini akan membuat makanan kita, perkedel kita nanti akan memiliki rasa yang istimewa ya. Dan di sini juga ada menu tambahan yaitu baking powder ya. Sebenarnya tidak dipakaikan baking powder juga nggak apa-apa ya. Ini mereknya Kupu. Ini fungsinya untuk membentuk nanti perkedelnya itu lebih garing ya, lebih crispy ya. Nah, ini di sini juga ada tepung terigu, nanti akan kita pakai tepung terigu ini mungkin separohnya ya, agar hasilnya lebih banyak. Jadi agar lebih banyak dan lebih nikmat juga ya, kita kasih tepung terigu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita akan buat resepnya. Resep perkedel telur ya, perkedel telur. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika kalian suka atau informasi ini bermanfaat, silahkan like dan komen, dan jangan lupa tinggalkan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis ya kawan-kawan. Langsung aja kita buat cekidot. Baik teman-teman, step yang pertama kita cincang daun bawang dan daun seledrinya ya. Kita ambil daun bawangnya, kita cincang.
bawah ya, kita cincang. Silahkan tidak memakai, tidak masalah. Kalau oke. Kita sisihkan terlebih dahulu. Yang kedua, step berikutnya adalah memotong kentangnya secara pipih ya, pipih, nggak terlalu tipis-tipis ya, pipis saja, karena nanti kita akan goreng agar lebih mudah ya dalam melumatkan. Kita potong pipih seperti ini aja. Hati-hati memotong kentang ya, karena licin. Harus tetap waspada. Oke. Kalau belum dipotong itu kelihatannya sedikit ya kentangnya, tapi kalau udah dipotong-potong. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses penghalusan bahan bumbu ya, bahan bumbu yang kita akan buat untuk campuran bergedel. Di sini ada bawang putih 3 siung dan bawang merah, dan tidak lupa kemiri ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang tadi di deskripsi penjelasan, kita tambahkan ini ya, ketumbar sedikit ya, ketumbar, nggak usah banyak-banyak. Kita tambahkan sedikit garam ya, sedikit dulu, jangan sampai terlalu keasinan ya teman-teman. Ini cukup segini garamnya. Kita akan tambah dengan Royco ya. Royco nanti saja setelah adonannya kita campur dengan bumbu ya. Ini kita akan campur dengan sasa. Oke, ini sasanya. Nah, sasanya secukupnya aja. Ini adalah bumbu ganteng ya teman-teman ya. Sasa itu sangat penting. Dan jangan lupa ditambah dengan lada ya. Lada ini untuk penguat rasa. Dia ladanya kelihatan ya.
Saya sepilkan ladanya, ini dia. Lada butir ya. Bisa kita haluskan karena lada butir itu lebih awet ya daripada lada bubuk. Langsung aja kita haluskan teman-teman. Jika kalian suka pedas, boleh juga ditambahin dengan cabai merah ya. Tapi di sini kita nggak pakai cabai karena kita udah pakai namanya lada ya. Lada juga lumayan ini pedas ya. Buat teman-teman sahabat mukbanger, sahabat food vlogger, sahabat kuliner, timbun lemak dimanapun kalian berada, jika kalian memiliki saran atau masukan, silahkan di komen-komen di deskripsi video ya, atau di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dukungan kalian sangatlah berarti untuk perkembangan channel ini ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oh iya, ada sedikit tambahan, ini dikasih kunyit ya, potongan kunyit. Sebentar saya akan kupas dulu kunyitnya. Baik teman-teman, ini kunyitnya sedikit saja sudah saya kupas dan saya bersihkan. Kita tumbuk saja kunyitnya. Kenapa menggunakan kunyit? Karena biar lebih beda ya resepnya. Ini resep ala Bang Jawa nih, mas-mas Jawa. Oke, jadi bergedelnya ditambahin kunyit ya. Karena kunyit juga mengandung antibiotik teman-teman, jadi sangat bermanfaat ya buat kebaikan badan atau tubuh kita ya. Nah ini dia, warnanya sudah menguning ya, aromanya juga khas sekali. Oke, udah siap, dia bumbunya udah siap ya. Langsung ke proses selanjutnya, yaitu penggorengan kentang teman-teman. Oke, pertama kita nyalakan kompornya, lalu masukkan minyaknya sedikit ya, minyaknya. Oke, kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Nah ini teman-teman, minyaknya sudah mendidih atau lumayan panas. Kita masukkan kentangnya, kemudian kecilkan apinya ya. Masukkan kentangnya. Ini meledak-meledak ya teman-teman, kita langsung tutup nanti ya. Langsung kita tutup saja teman-teman. Kenapa ini kita goreng di sini? Karena di resep yang sebelumnya yang pernah saya buat sudah pernah saya kukus ya kentangnya. Jadi dia kentangnya sedikit banyak airnya ya. Jadi hasilnya sih enak, tapi agak kurang apa ya, adonannya itu kurang bagus ya. Nah ini kita coba, kita akan goreng ya kentangnya. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, agar matang kentangnya.
Nanti setelah penggorengan kentang ini langsung kita tumbuk ya, atau kita haluskan kentangnya ya. Jangan sampai nunggu dingin ya, karena nanti agak sulit proses penumbukan atau penghancuran kentangnya. Kita cek lagi kentangnya teman-teman. Kita bolak-balik secara berkala ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita angkat. Kita kecilkan apinya. Nah, ini jangan terlalu kering ya teman-teman ya kentangnya. Kita langsung kita angkat. Baik teman-teman, ini langsung aja kentangnya kita lumatkan ya. Ini kita lumatkan pakai garpu ya. Jangan nunggu ini ya, jangan nunggu kentangnya dingin ya, karena agak-agak susah. Ntar kita lumatkan pelan-pelan seperti ini. Nah, ini masih banyak asapnya ya teman-teman ya. Ya beginilah proses pembuatan perkedel kentang ya. Kita lumatkan pelan-pelan. Nah, ini satu persatu kita lumatkan. Nah, ini agak ada yang sedikit mengkel apa magel ya, tapi masih bisa kok dilumatkan teman-teman. Oke, pelan-pelan seperti ini. Kita tusuk-tusuk saja. Nah, ini bedanya proses pembuatan perkedel di kukus dengan digoreng ya. Kalau dikukus emang jauh lebih mudah ya ketika kita melumatkan kentangnya. Kita bantu dengan cobek ya. Tapi memang nih kalau digoreng dia kentangnya lebih kering ya, atau sedikit mengandung airnya. Jadi ada plus minusnya ya teman-teman.
Ini dia kentangnya setelah kita haluskan ya teman-teman. Ini pastikan sangat halus ya teman-teman, biar hasil perkedelnya nanti bagus ya. Nah, ini bergedelnya udah sangat halus ya teman-teman, bisa saya sepilkan nih, dia sangat halus. Nah teman-teman, ini saya masih proses penghalusan daripada kentang ya. Kita menggunakan sen garpu agar lebih mudah ya, karena kentangnya kondisinya masih sangat panas tadi. Kita menggunakan garpu dan dibantu dengan ini ulegan kalau di sini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan kentang yang sudah kita haluskan tadi ke dalam satu wadah ya, yang kita akan adoni dengan bumbu ya. Oke, tahap berikutnya kita masukkan bumbu yang kita sudah haluskan tadi teman-teman. Ini dia bumbunya. Kita masukkan ke wadah. Jangan ditambahkan air ya, karena nanti bergedelnya bisa gagal ya. Ini bumbunya udah cukup begini, nggak usah ditambahin air, nggak udah dikasih air, langsung kita adonin ya. Oke teman-teman, selanjutnya masukkan tepung terigu ya. Tepung terigu nanti kita akan ulen nih. Dan berikutnya masukkan daun bawang dan daun yang tadi udah kita potong-potong. Oke, sudah masuk. Daun seledrinya pun juga sudah masuk. Langsung ditambahin baking powder aja langsung ya, biar tercampur secukupnya. Langsung kita ulen nih ya, nah ini dia, kita ulen nih. Oke, kemudian langsung dimasukkan kuning telur ya. Tuh, kuning telurnya udah jatuh. Kita ulen nih ya. Ini bisa pengganti air ya. Jangan terlalu banyak kalaupun mau ngasih air ya teman-teman. Ini saya tambahin air sedikit. Nah, air sedikit. Langsung aja kita adoni ya. Oke, informasi tangan saya udah dicuci ya teman-teman ya. Sebelumnya kita udah cuci tangan. Nah, ini dia proses pembuatan perkedel kita hari ini teman-teman. Oke, ini sudah siap ya kita bentuk.
Oke teman-teman, tahap berikutnya adalah pembentukan bergedel ya. Nah ini dia, kepel-kepel aja ya, dikepel-kepel selera ya, mau gepeng mau bulat. Ini dia. Oke, saya geser sedikit. Nah ini dia, kepel-kepel. Ini dia. Nah ini sudah terbentuk ya teman-teman ya. Nanti sisanya kita akan bentuk lagi. Langsung kita goreng teman-teman, langsung kita goreng. Kita siapkan telur putih ya. Telur putih kita kasih sedikit masako atau roiko untuk proses penggorengannya ya. Kita kocok. Jadi sebelum kita goreng, kita celupkan di sini terlebih dahulu ya bergedelnya. Semplak. Teman-teman, ini kita masukkan ke adonan telur tadi, langsung kita goreng. Goreng dengan api kecil ya teman-teman ya. Kita cukup rendam saja. Nah ini kita langsung persiapan untuk membalik ya, karena ini sebelumnya juga sudah matang kentangnya. Jangan lama-lama, bisa gosong. Nah ini dia sudah warna kecoklatan ya. Hati-hati soalnya ini apinya juga harus kecil. Jangan lama-lama ya menggorengnya.
Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan proses pengangkatan ya. Nah, langsung kita angkat teman-teman. Ini apinya sudah kecil ya, jadi nggak bisa dikecilin lagi. Pokoknya paling kecil apinya. Oh, hasilnya estetik banget ya, menarik banget ya. Oke, kita tiriskan dari minyak, taruh di atas wadah aja. Oke teman-teman, ini sudah jadi resepnya. Sudah jadi martabak bergedel telur ya. Ini dia. Saya spiralkan teman-teman. Bergedel telurnya ya. Oke, sepertinya pencahayaannya kurang rapi ya. Kita pindah. Dia bergedelnya sangat estetik ya, terlihat sekali nih, sangat menggoda bergedelnya. Aromanya. Oke, ini adalah menu untuk berbuka ya, atau sahur ya, karena momennya ini spesial bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Ini dia, tidak perlu dicoba karena ini masih siang. Ini silahkan, mudah-mudahan ini resepnya bermanfaat buat kalian ya. Selamat mencoba ya, mudah-mudahan ibadah kalian diberikan kelancaran. Saya Bro Ahmadun di channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mau undur diri dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.